Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, ini ada Pak Kepala Kesbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan Federasi Serikat Buruh Karya Utama Wilayah Lampung, Federasi Serikat Anggota Konfederasi Serikat Nasional yang saya hormati, Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung, Bapak Kepala Kesbangpol Pirsada, Dr. Pirsada MSI, juga dari perwakilan Polri, Bapak Oscar yang saya hormati, dan seluruh pejabat yang mendampingi pada kesempatan ini. Tadi sudah saya sampaikan, saya mohon maaf telat karena saya juga habis diminta sebagai narasumber dan bertemu dengan gerakan mahasiswa dan serikat buruh di UPL. Kami telah menerima pada ibu sekalian penyampaian dan pemberitahuan tentang aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu, ya, ada ibunya ya, Bapak-bapak sekalian yang merupakan perwakilan dari serikat buruh, bila ingin menyampaikan aspirasinya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Provinsi Lampung, yang saya hormati Bapak Kesbang, juga Bapak sekalian dari pihak Polri, dan Bapak sekalian yang ada di sini. Kami dari Aliansi Buruh Lampung yang terdiri dari MSBKU, MSBMM, ada mahasiswa, juga ada pedagang kaki lima. Mengapa kami kembali kemari? Kami tidak lain tidak bukan, kami hanya ingin agar Bapak Gubernur merevisi surat keputusannya yang bernomor G/I-P-08/HK/2021 tentang upah minimum Provinsi Lampung, yang mana menaikkan upah sebesar 0,35%, yang nilainya kalau dirupiahkan menjadi 8,48461% rupiah. Maaf. Menurut kami itu bukan lagi layak bagi para pekerja, tapi bagi seluruh lapisan masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Kenaikan upah 0,30% itu tidak manusiawi dan tidak rasional. Maka kami datang kemari meminta Bapak Gubernur untuk merevisi dari surat keputusan tersebut, karena kami menilai harga pokok, bahan pokok hari ini pun sudah banyak kenaikan, terutama yang dikeluhkan oleh ibu-ibu. Bagaimana kami ingin menjadi sejahtera ketika upah dengan daya beli lebih besar daya belinya dari harga yang kita lihat di pasaran. Jadi tentang upah ini kami hanya sebenarnya kami tetap masih seperti kemarin yang kita ingin sampaikan kepada pihak pemerintah Provinsi Lampung, bagaimana agar dapat berjaya, semboyan kepada gubernur agar mampu berjaya, tapi faktanya bagi pekerja tidak ada sekalipun kejayaannya. Jadi berbanding kebalik dengan apa yang telah dicanangkan gubernur Lampung. Jadi hari ini kami bersama-sama meminta gubernur untuk menyampaikan ini dan jangan tunduk pada peraturan pusat. Bagaimana
itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana hak dari seluruh kepala daerah itu dikekang oleh aturan pusat, yang mana kemarin Menteri Ketenagakerjaan, apabila kepala daerah tidak mengikuti acuan upah dari pusat, bisa dikenakan sanksi atau minimal diberhentikan. Nah, seperti itu. Bagaimana ketika gubernur adalah milik warganya, warga Lampung, ekonomi pada Lampung, warga Lampung, tapi takut dengan aturan pusat, sama saja otonomi daerah tidak berlaku bagi seluruh provinsi. Harapan kami di hari ini, Bapak-bapak sekalian, menyampaikan itu kepada gubernur hingga Kementerian Ketenagakerjaan, juga pada presiden sekalipun, agar semua aspirasi dari seluruh provinsi, sebenarnya bukan hanya Lampung yang tergolong tentang upah, tapi seluruh Indonesia, dan kemarin di Banten pun sama seperti itu. Jadi upah adalah bagian dari kesenjangan hidup bagi pekerja. Ya mungkin kalau gubernurnya ingin digaji dengan UMP, kami akan sangat-sangat setuju sebenarnya. Tapi kan beda urusan buruh dengan pemerintahan. Jadi untuk sementara cukup demikian. Mungkin ada nanti dari kawan-kawan yang akan melanjutkan dari pembukaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada yang akan melengkapi? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aldi dari Paguyuban Serikat Buruh Karya Utama, dan saat ini juga saya mendampingi kawan-kawan pedagang kaki lima yang di SMA Bukode. Terkait dengan solidaritas kami dan teman-teman di buruh, kawan-kawan buruh, itu juga melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menurut kami ini sangat tidak berpihak kepada kepentingan kesejahteraan rakyat, karena banyak sekali dalam undang-undang itu hak-hak dari masyarakat miskin sampai dengan masyarakat adat itu juga yang banyak yang diabaikan, seperti dipermudahnya izin perusahaan segala macam, itu juga kan akan berdampak pada kepemilikan hak-hak masyarakat. Saya kira di pedagang kaki lima pun menurut saya penting untuk disampaikan di forum ini bahwa kemarin pedagang kaki lima yang ada di seputaran Bambu Kuning itu menolak untuk direlokasi ke lantai 2, karena menurut kami lantai 2 itu bukan diperuntukkan untuk pedagang kaki lima, selain juga fasilitas tidak memadai untuk pedagang kaki lima. Karena menurut saya bahwa pedagang kaki lima itu yang dibutuhkan adalah tapak hamparan, tidak ada kios di situ. Nah, faktanya bahwa di lantai 2 itu pun banyak kios itu. Nah, kalau mau itu pedagang kaki lima, maka hamparan semua yang harus dibuat, karena kita butuhnya itu. Kita nggak butuh eskalator dan butuh segala macam. Itu kemudian yang mesti juga kami sampaikan. Kemudian juga kita melihat bahwa pasar-pasar di Bandar Lampung yang dibangun lantai 2 itu pasti kosong, karena menurut kami bahwa pasar di Bandar Lampung, saya nggak ngerti kalau di provinsi, di Bandar Lampung itu milik pengembang, bukan milik pemerintah, yang mestinya berbeda dengan misalnya yang di Tanah Abang dan di segala macam di Jakarta itu dibangun oleh PD Pasar Jaya yang merupakan BUMD, sehingga pemerintah itu bisa ikut menata pasar. Bandar Lampung tidak seperti itu. Maka kemudian
di lantai 2 itu selalu kosong karena barang dagangan di bawah itu sudah ada, sehingga orang enggan untuk naik ke atas. Ini juga problem menurut kami. Itu. Nah, harapannya ke depan bahwa entah itu dari pemerintah provinsi atau dari pemerintah kota itu membangun satu pasar yang memang dari dana APBD atau dari pemerintah. Buat aja itu dengan misalnya melalui UMD-nya, sehingga hitungannya pun tidak kemana-mana, saya kira tidak lari kemana-mana, bisa dikelola BUMD. Dan yang terpenting bahwa pemerintah itu dapat mengatur orang berdagang ini di lantai berapa, orang berdagang ini di lantai berapa, sehingga tidak semrawut, saya kira. Dan itu yang patut untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Masih ada? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami nama Bowo dari SBM, Serikat Federasi Guru Orang Hubungan yang di Lampung. Jadi tadi berdasarkan disampaikan semua oleh Pak Tri, sangat komplit. Dan saya mau menambahkan bahwa kita berharap Gubernur Lampung mengambil terobosan yang berani untuk bisa merevisi daripada SK tersebut. Dan kalau kita lihat 0,35% itu, mohon maaf saya sampaikan, tidak manusiawi pada dinas. Nah, kalau kita lihat harga minyak goreng curah itu sekarang berapa ribu? Kami juga di pasar sulit goreng yang tidak ada minyak goreng yang begitu tinggi harganya. Yang kedua, kalau kita lihat beberapa gubernur dan bupati juga berani melakukan terobosan itu. Kita lihat Pak Anies Jakarta berani melakukan terobosan dengan menampung aspirasi teman-teman pada saat aksi, dan misalnya juga akan merevisi tentang SK tersebut. Yang kedua, kita lihat juga Bupati Bogor, dia juga berani melakukan terobosan di atas kedudukan besar, luar biasa. Dan kita berharap di Lampung yang kalau kita datanya kalau kita lihat per tahun kenaikannya terlalu di bawah terus gitu ya. Apalagi ini malah 0,35% tidak ada. Dan kita berharap bahwa pandemi bukan jadi alasan utama untuk tidak menaikkan daripada kenaikan upah tersebut. Tadi Pak Tri mengatakan upah rakyat. Upah yang siapa? Untuk kami. Ya, jadi kalau Bu Menteri itu bilang bahwa untuk pekerjaan 1 tahun, ya itu Bu Menteri bilang. Tapi faktanya semua diberikan itu semua di Indonesia. Ya, dan itu terima oleh teman-teman semua, saya sedih gitu. Sebagai pengurus dengan teman-teman kami yang di luar dari pekerja kami begitu sedihnya 8.000, 30.000 untuk apa mereka sebulan untuk itu? Cukupkah mereka sebulan? Saya tidak cukup. Dan saya menderita ini. Ya, kalau kita seperti itu. Jadi saya sekali mohon maaf pada Pak Kadinas untuk sampaikan kepada Pak Gubernur untuk berani ngambil terobosan, berani merevisi tersebut, dan berani menaikkan upah yang ada di Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baik, mohon izin pada Bapak Despam, Bapak Despam, dan seluruh perwakilan dari Federasi Serikat Guru yang telah menyampaikan beberapa aspirasinya yang terkait dengan UNP ya, tadi yang telah disampaikan, termasuk juga tadi soal pedagang 5. Walaupun saya garis bawahi kalau terkait masalah penataan pedagang kaki 5 ini tentu tidak akan kami salurkan, namun ini adalah merupakan ranah dari pemerintah kota ya, baik maupun kabupaten, karena ini ditangani oleh dinas pasar kabupaten kota setempat ya. Kalau terkait dengan masalah penataan pedagang kaki 5, termasuk juga masalah pengisian dari ruko-ruko ataupun pusat-pusat pertokoan, ini merupakan domain atau otoritas dari pemerintah kota dan kabupaten. Nah, kemudian terkait dengan upah, ini juga memang betul yang Bapak sampaikan. Namun demikian yang perlu kita cermati
bahwa laporan adanya beberapa katakanlah perusahaan tadi yang dikatakan mungkin menerapkan upah untuk mereka yang di atas 1 tahun tidak menggunakan struktur dan skala upah. Ini kalau ada datanya silakan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, ya, karena ini kita akan tata sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pemberlakuan UMP ya, ini untuk mereka yang bekerja di bawah 1 tahun. Ya, itu yang paling rendah, ya, tidak boleh di bawah itu. Tetapi untuk mereka yang di atas 1 tahun itu wajib secara undang-undang dan tertera di dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan itu harus menggunakan struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah itu didasarkan oleh pendidikan, pengalaman kerja, jenjang jabatan, kemudian juga kompetensi yang dimiliki oleh karyawan atau buruh. Jadi kalau tadi informasi yang disampaikan ada perusahaan-perusahaan yang masih belum menerapkan struktur skala upah, tolong disampaikan data perusahaan-perusahaan tersebut untuk kami ambil langkah-langkah melalui pengawas tenaga kerja kami dan juga tim mediator. Ya, ini ada tim mediator kami, ya, bidang hubungan industrial kita akan kawal. Nah, terkait usulan kepada Bapak Gubernur, ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Tri, ya, ini akan kami terima dan akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur karena beliau sebagai pengambil keputusan terhadap keputusan yang telah ditetapkan mengenai upah minimum provinsi dan maupun UMK yang telah diputuskan melalui surat keputusan Gubernur. Oleh sebab itu, yang perlu saya sampaikan juga, pasca dikeluarkannya amar putusan MK beberapa waktu yang lalu yang telah mengeluarkan 9 putusan, maka di dalam putusan tersebut kita tadi juga bahas di dalam pembahasan dengan serikat buruh dan mahasiswa dan juga pakar hukum, maka kami sedang dan akan membahas dan menyusun masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk serikat buruh untuk poin-poin yang ingin direvisi terhadap undang-undang tersebut, yang dimana amar putusannya sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ya, dia akan menjadi inkonstitusional permanen manakala dia tidak dilakukan revisi terhadap undang-undang Cipta Karya tersebut dan akan diberlakukan undang-undang sebelumnya. Itu salah satu amar putusan dari 9 poin yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, beberapa hari ini, kemarin juga kami bertemu dengan Serikat Buruh, dan saya berharap juga dari teman-teman Federasi Serikat Buruh Karya Utama, kiranya nanti kalau kami undang berkenan untuk hadir, dan kalau ada poin-poin yang ingin disampaikan untuk perubahan Undang-Undang 11 2020 yang telah diambil keputusan atau amar putusan oleh MK, bahan yang argumentatif dapat disampaikan secara langsung atau dalam forum pembahasan atau tertulis, akan kami sampaikan secara keseluruhan masukan dari keseluruhan federasi, konfederasi maupun serikat buruh untuk kami sampaikan kepada gubernur, akan kita rekom ke Kementerian Tenaga Kerja dan Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa masukan-masukan yang telah Bapak sampaikan, Pak Tri Susilo dan beberapa serikat buruh, nanti bisa dikonsultasikan dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial. Itu sudah kita usulkan dulu dan Gubernur sudah mengirimkan surat ke pemerintah pusat karena otoritasnya ada di pemerintah pusat. Karena kita di daerah tidak bisa merubah aturan atau undang-undang karena itu adalah merupakan domainnya pusat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan saya berterima kasih aspirasi Bapak dan Ibu, Bapak-bapak semua di tempat ini yang telah disampaikan secara sejuk juga secara konstruktif, dan ini
kita akan tindak lanjuti pada pembahasan berikutnya. Mohon dicatat Bapak Kabid, mohon Serikat Buruh dari Karya Utama dan nanti kita undang juga untuk rapat membahas tentang hal-hal yang disampaikan tadi, sehingga nanti kita memiliki satu dokumen yang komprehensif dan argumentatif untuk kita sampaikan kepada yang berwenang memiliki otoritas pengambilan keputusan tersebut. Mungkin itu. Saya persilakan mungkin kalau ada arahan masukan dari Kepala Kesbangpol, Provinsi Lampung, Bapak Pesada. Cukup, jadi Pak Oscar. Kalau tidak ada, apakah akan menyampaikan dokumen aspirasi, penyerahan dokumen aspirasi, kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Ini kami akan menyampaikan bahwa tuntutan kami hari ini masih sama seperti kemarin, dan sebelumnya akan dibacakan oleh kawan kita dari mahasiswa yang terwakil ini atas tuntutan kami hari ini sebelum kita sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Saya selaku dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Dewan Nasional ingin menyampaikan tuntutan daripada Aliansi Buruh Lampung, yang dimana tuntutan pada hari ini publikasi untuk mencabut SK Gubernur nomor G/634/508/HK/2021 tentang upah minimum Provinsi Lampung 2021. Yang kedua, untuk cabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan seluruh tuntutan PP Nomor 34, Nomor 35, Nomor 36, dan Nomor 37 Tahun 2021. Tolak upah pengupahan sektor, berlakukan kembali upah sektor kaum buruh seperti semula, dan berlakukan kenaikan UMK 2022 sebesar 15%. UMP 100%. Stop PHK sepihak, stop union busting, berikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan beraspirasi. Stop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, bebaskan seluruh aktivis gerakan rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi. Berikan persamaan hak dan perlindungan bagi rakyat pekerja rumah tangga dan seluruh buruh migran sahkan RUU, PP, RT, dan RUU PKS. Jaminan lingkungan kaum buruh di sektor industri, pariwisata, perhotelan, perkebunan, pertambangan, perikanan, kelautan, konstruksi, transportasi, driver online, dan ojol. Usut tuntas kasus korupsi BPJS Tanjung Karang dan TK dan korupsi bansos pandemi COVID-19. Mungkin itu tuntutan dari kawan-kawan Aliansi Buruh Lampung yang hari ini aksi pada Provinsi Lampung. Harapannya apa yang disampaikan tuntutan pada hari ini mohon disampaikan kepada Gubernur Lampung. Kami dari selaku Aliansi Buruh Lampung dan saya selaku Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Terima kasih untuk sambutan. Terima kasih Pak. Pak, demikian pembacaan tuntutan dari kami Aliansi Buruh Lampung. Semoga nanti dapat disampaikan kepada Bapak Gubernur dan dilanjutkan ke pemerintahan pusat. Baik, terima kasih. Saya persilakan perwakilannya atau bersama-sama untuk menyampaikan, menyerahkan dokumennya. Mungkin nanti kami terima bersama dengan Kepala Kesbang dan dari Bapak dengan Pak dari Polri, Pak Oscar. Sini Pak. Biar foto dari sana. Tahan. Mas Bro. Ya tunggu di temannya. Tahan. 1, 2, 3. Baik, saya terima dan akan kami teruskan kepada Bapak Gubernur dan yang berwenang.
Foto bareng. Sip. Mau bilangin suruh jangan dimatiin dulu. Bendera. Oke. Jadi kan besar. Jadi yang viewers yang 5 juta video dihapus. Jadi pada lari ke videoku semua. Ditambah subscribernya. Gitu. Bapak Kepala Dinas Provinsi Lampung, Dinas Tenaga juga Kesbang, maka kita akan mendapatkan surat balasan atau tembusan tentang apa yang kita sampaikan di dalam tadi, dan nanti akan dibuat surat khusus untuk Kementerian Ketenagakerjaan dan surat khusus untuk merevisi untuk merevisi upah minimum provinsi yang besarnya 0,35% kawan-kawan. Maka dari itu, setelah ini kita semua bisa kembali ke rumah masing-masing dengan tertib agar tidak terjadi sesuatu pun di jalanan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah bergabung di Aliansi Buruh Lampung menuntut tentang upah minimum provinsi yang 0,35% kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Rakyat Indonesia, mahasiswa, buruh, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa yang video nggak masuk video. Hidup PKL. Gua nyari di kesini. Gua mau jadi lapis aja. Duduk. di depan duduk boleh sih. Lampung. Wes, Benny masuk. Nah, duduk aja. Lampung. Sabar. 1, 2, 3. Kalau lagi. Belum video nanti. Organize. Radas BBM. PPS BBM. Masuk bang. Boy, kamera dulu boy, fokus satu. FSBM masuk. Satunya sama FSBM. Yang jadi jamaah Islamiyah masuk. Video. Kata-katanya opo? Pasti udah ada video. Udah ada video apa tuh nih? Akil.